Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Oktaviani dari UPJJ Pangkal Pinang. Di sini saya akan membuat video tugas 1 dari mata kuliah pengembangan organisasi dengan kode ADPU 441. Di sini saya akan menjelaskan satu organisasi di Belinyu Bangka dengan nama organisasi Yayasan Belicong Grup Bersatu. Meskipun bukan organisasi sektor publik dalam artian lembaga pemerintah, organisasi ini menunjukkan karakteristik organisasi yang melayani kepentingan publik. Oleh karena itu, kita dapat menganalisis perubahan yang terjadi padanya. Jadi ada 5 perubahan yang diamati pada organisasi tersebut. Yang pertama, perubahan segala kegiatan. Yang kedua adalah perubahan sumber daya, yang ketiga adalah perubahan struktur organisasi, dan keempat perubahan strategi, dan kelima adalah perubahan teknologi. Jadi di sini saya akan memperjelaskan satu persatu perubahan yang terjadi pada organisasi tersebut. Yang pertama, perubahan skala kegiatan. Mungkin awalnya organisasi ini memulai dengan kegiatan berskala kecil, misalnya hanya di lingkungan sekitar. Seiring waktu, cakupan kegiatannya mungkin meluas ke wilayah yang lebih luas di Belinyu, atau bahkan melibatkan lebih banyak jenis kegiatan sosial. Jadi dengan perubahan yang kedua, yaitu perubahan sumber daya, awalnya organisasi ini mungkin bergantung pada sumber daya yang terbatas, seperti sumbangan dari anggota atau donasi individu. Seiring waktu, organisasi ini mungkin berhasil mendapatkan akses ke sumber daya yang lebih besar, misalnya melalui kerjasama dengan lembaga lain atau peningkatan jumlah donatur. Lanjut ke perubahan yang keempat, yaitu perubahan strategi. Organisasi ini mungkin telah menyesuaikan strategi kerjanya berdasarkan evaluasi terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan. Contohnya, jika program tertentu kurang efektif, organisasi ini mungkin akan menghentikan program tersebut dan menggantikannya dengan program lain dengan yang lebih efektif. Yang kelima adalah perubahan teknologi. Organisasi ini mungkin telah mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan kegiatannya. Contohnya, penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi atau pengumpulan donasi secara online. Kita lanjut dengan soal nomor 2. Untuk Yayasan Belicong Grup Bersatu, model diagnosis yang cocok digunakan untuk melakukan perubahan adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength, kedua weakness, ketiga opportunities, dan yang keempat adalah threats yang dipadukan dengan analisis kebutuhan masyarakat. Kita akan lanjut menjelaskan analisis SWOT dengan organisasi ini. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Jadi apa saja aset dan kemampuan yang dimiliki Belicong Grup Bersatu? Misalnya reputasi yang baik di masyarakat, yang kedua dukungan dari donatur, yang ketiga adalah keahlian anggota. Oke, yang kedua ada kelemahan atau weakness. Apa saja kekurangan yang dimiliki Belicong Grup Bersatu? Misalnya keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga ahli, dan ketiga kurangnya visibilitas. Yang keempat ada peluang atau opportunities. Apa saja peluang yang dapat dimanfaatkan Belicong Grup Bersatu? Misalnya kerjasama dengan lembaga lain, peningkatan jumlah donatur, adanya program pemerintah yang mendukung kegiatan sosial. Yang keempat ada ancaman atau threats. Apa saja ancaman yang dihadapi Belicong Grup Bersatu? Misalnya persaingan dengan organisasi lain, perubahan kebijakan pemerintah, dan penurunan jumlah donatur. Model ini penting untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan oleh Belicong Grup Bersatu sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Belinyu. Analisis ini dapat dilakukan melalui survei, wawancara, atau fokus dengan grup diskusi dengan masyarakat setempat untuk mengetahui masalah sosial apa yang paling mendesak dan bagaimana Belicong Grup Bersatu dapat berkontribusi dalam mengenakannya. Dengan menggabungkan kedua model ini, Belicong Grup 1 dapat merumuskan strategi perubahan yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Hasil analisis SWOT akan memberikan gambaran tentang kapabilitas Belicong Grup Bersatu. Sementara analisis kebutuhan masyarakat akan memberikan arah yang jelas tentang perubahan apa yang perlu dilakukan.
Dan untuk soal nomor 3, untuk Yayasan Belijung Group Bersatu, model pengelolaan perubahan yang paling cocok adalah model perubahan bertahap, yaitu instrumental change. Model perubahan bertahap cocok dengan Belijung Group Bersatu mungkin merupakan organisasi yang relatif kecil dan memiliki sumber daya yang terbatas. Model ini akan menekankan pada perubahan yang dilakukan secara bertahap dan terukur, bukan perubahan yang lebih besar dan drastis sekaligus dengan perubahan bertahap. Dan untuk menekankan pada perubahan, Belijung Group Bersatu dapat yang pertama meminimalkan risiko. Perubahan yang dilakukan secara bertahap mengurangi risiko kegagalan dan memungkinkan Belijung Group Bersatu untuk belajar dari setiap langkah perubahan. Yang kedua, ada meningkatkan penerimaan. Perubahan terhadap cenderung lebih mudah diterima oleh anggota dan masyarakat karena perubahannya tidak terlalu signifikan dan memberikan waktu bagi mereka untuk beradaptasi. Yang ketiga, ada mengoptimalkan sumber daya. Model ini memungkinkan Belijung Group 1 untuk mengelola sumber daya yang terbatas secara efektif dengan memfokuskan pada perubahan yang paling penting dan mendesak. Yang keempat, ada mempertahankan stabilitas. Perubahan ini bertahap membantu menjaga stabilitas organisasi dan mencegah disrupsi. Dan ada contoh penerapan model perubahan bertahap untuk Belijung Group 1 ada 4 tahap, yaitu tahap pertama dengan meningkatkan efisiensi administrasi dan mengelola keuangan. Tahap kedua mengembangkan program baru dan yang lebih fokus dan terukur. Dengan tahap ketiga yaitu meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain. Dengan tahap keempat yaitu meningkatkan penggunaan teknologi untuk komunikasi dan pengumpulan donasi. Dengan menerapkan perubahan tersebut, Belijung Group 1 dapat mencapai tujuannya secara efektif dan berkelanjutan tanpa menimbulkan disrupsi yang besar pada organisasi. Saya akhiri video tugas 1 dari mata kuliah pengembangan organisasi. Semoga video tadi dapat